Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan tubuhnya. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 19. Kita sampai di ayat 11. Ya. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan tentang uang mina ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus, dia akan datang dan memerintah sebagai raja. Bahwa semua orang, saudara, akan menghadap Yesus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Bukankah sekarang kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Amin.
Bapak Ibu semua orang percaya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Itulah pengharapan yang Yesus berikan kepada kita pengikutnya. Bahwa kita sedang menantikan kedatangannya. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa saat dia datang, dia akan menghakimi semua orang. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, sekarang ini mahasiswa pasti akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, ya ujian akhir kelulusan. Kalau mereka tidak siap menghadapi ujian akhir kelulusan, bahaya saudara bisa tidak diluluskan. Tetapi mahasiswa yang tahu bahwa suatu waktu dia akan menghadapi ujian akhir kelulusan, dia pasti mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Mari, kalau kita sadar bahwa kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, mari kita siap sedia mulai sekarang. Amin. Amin. Supaya saat dia datang, saudara, kita menerima kehormatan di hadapan Tuhan. Kekristenan ini harusnya seperti itu, saudara. Setiap hari kita menantikan Tuhan dan setiap hari kita bersiap supaya saat menghadap dia, kita akan mendapatkan upah yang disediakan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Nah, ada 3 kelompok orang yang dikemukakan di dalam perumpamaan ini, saudara, yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan pada saat kedatangannya nanti. Di antaranya adalah disebut sebagai hamba yang baik. Hamba yang baik ini mendapatkan upah yang besar. Yang kedua adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini dilucuti dari semua yang ada pada dirinya. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi setru bagi raja itu. Dan orang-orang yang menjadi setru bagi raja itu atau para pemberontak itu pada akhirnya dieksekusi oleh Tuhan. Tentunya kita berdoa bahwa ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti, kita adalah hamba-hamba yang baik. Amin. Jangan sampai ada di antara kita yang ternyata didapati sebagai hamba-hamba yang jahat, yang dilucuti dari semua kepemilikan kita. Jangan sampai kita menjadi seterunya Tuhan yang tidak mau tunduk pada pemerintahannya sebagai raja kita. Saudara, menjadi doa dan harapan kita, itu yang kita perjuangkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tatkala kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya saat dia datang, saat kita menghadap dia, kita disebut sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang berbahagia. Amin. Nah, mari saudara, sebelum saya mengemukakan setidaknya ada 4 pelajaran penting dari perumpamaan ini, saudara, saya akan memberikan sedikit dasar pemahaman dari perumpamaan ini. Yang dimaksud dengan seorang bangsawan dalam perumpamaan ini adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Ini berbicara mengenai kenaikannya ke surga setelah kematian dan kebangkitannya untuk menebus kita dari dosa. 10 hamba dari bangsawan itu, saudara, adalah semua orang percaya, tidak terkecuali. Semua pengikut Kristus. Digambarkan sebagai 10 orang hamba bangsawan itu. Dan orang-orang sebangsa-bangsawan itu yang menjadi setru itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Yang menolak Yesus menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, saya baru mendengar berita di Al Jazeera, tidak salah ya. Sekarang ini di Israel, kalau kedapatan memberitakan Injil Yesus, itu masuk penjara loh, saudara. Sekarang ini. Saya mendengar beritanya sekitar 2 hari yang lalu. Jadi orang-orang sebangsa yang menolak Yesus menjadi raja itu adalah orang-orang Yahudi dan mina, atau yang disebut dengan uang emas, saudara, mina ini setara dengan 4 bulan gaji.
Kalau 1 hari gaji itu sedinar, maka 4 bulan gaji itu 120 dinar. Dan yang digambarkan dengan mina dalam perumpamaan ini adalah firman Allah, terutama Injil Kerajaan Allah. Mari kita akan melihat ada 4 pelajaran yang sangat penting bagi kita, supaya penantian kita akan kedatangan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saya rindu saat Tuhan datang, kita akan disebut sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang setia, dan dipercayakan perkara-perkara yang besar di kerajaan surga nanti. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali dan memerintah sebagai Raja. Dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengoreksi pemandangan para murid yang salah. Yesus sedang mengoreksi pemandangan orang-orang banyak yang salah pada waktu itu. Ketika Yesus mendekat ke Yerusalem, mereka berpikir bahwa di Yerusalem ialah Yesus akan mengumumkan dirinya sebagai Raja. Mereka berpikir bahwa di Yerusalem Yesus akan mulai memerintah bangsa Israel dan memimpin bangsa ini untuk lepas dari bangsa-bangsa lain yang menjajah mereka. Mereka berpikir bahwa sesampai Yesus di Yerusalem, maka Yesus akan mentahbiskan kerajaannya. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Yesus ke Yerusalem untuk memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Amin. Kita akan merayakannya Jumat besok ini, saudara, dengan Jumat Agung, di mana Yesus mati untuk memikul dosa-dosa kita, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Dan pada waktu Yesus ke Yerusalem, orang salah sangka. Mereka berpikir akan segera melihat kerajaan Allah itu. Sebelumnya Yesus sudah mengajarkan kepada mereka bahwa ada 2 dimensi kerajaan Allah. Dimensi sekarang dan dimensi yang akan datang. Kerajaan Allah yang sekarang itu adalah di mana kerajaan itu hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya, sebab Yesus memerintah di dalam hati orang percaya. Amin. Tetapi nanti kerajaan dimensi yang akan datang, kerajaan yang akan dibangun saat Tuhan datang kembali, Yesus akan menegakkan kerajaannya secara lengkap, secara utuh. Dia akan memerintah sebagai Raja atas semesta, saudara. Jadi para murid juga orang banyak ini bergumul dengan pemahaman akan pendirian kerajaan Allah. Mereka mengharapkan kerajaan Allah segera dibangun dalam waktu-waktu yang sangat dekat ketika Yesus tiba di Yerusalem. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang lain. Tidak. Akan terjadi kerajaan itu dibangun saat aku datang kembali setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikanku ke surga. Bapak Ibu, seringkali orang ini salah paham dengan rencana Tuhan. Ya, saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh belajar firman, supaya kita tidak salah memahami rencana Tuhan. Amin. Kalau tidak seperti murid ini, saudara. Bahkan setelah kebangkitan Tuhan, mereka tuh masih bertanya sama Tuhan. Ya, Guru, akankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Dalam konteks ayat ini, saudara, mereka masih belum tahu, sekalipun di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, akhirnya mereka paham bahwa Yesus harus ada di dalam tahtanya sampai pemulihan segala sesuatu, baru dia datang dan mendirikan kerajaannya. Tetapi pada waktu itu banyak orang yang salah paham, para murid pun salah paham. Mereka berpikir bahwa Yesus ke Yerusalem untuk mendirikan kerajaannya, tetapi yang sesungguhnya dia ke Yerusalem untuk mati menebus dosa-dosa umat manusia, untuk dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia akan naik ke surga dan akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Dan saat dia datang, dia akan memerintah sebagai Raja atas semesta ini. Itu sebabnya, saudara, Yesus memberitahukan perumpamaan ini supaya apa?
Supaya murid-murid tahu bahwa kerajaan itu tidak akan segera didirikan di bumi pada kedatangannya yang pertama. Tidak, itu nanti pada kedatangannya kembali. Dan Yesus memberitahukan perumpamaan ini supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan saat Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saat Yesus pergi ke surga dan menantikan akan datang kembali. Dan dengan demikian, saudara, ayat-ayat ini mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan saat kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Bapak Ibu, menurut perumpamaan ini, saudara, Yesus memberitahu bahwa sang bangsawan itu pergi dan meninggalkan 10 mina. Dan mereka memerintahkan supaya hamba-hambanya itu berbisnis, berdagang dengan 10 mina itu, saudara. Masing-masing menerima 1 mina dan mereka diharuskan untuk berdagang dan menghasilkan untung. Demikianlah kehendak Tuhan, supaya saat kita menantikan kedatangannya kembali, kita yang telah dipercayakan Injil Kerajaan Allah ini berdagang dengan Injil itu, saudara. Berbisnis dengan Injil itu, menginvestasikan Injil itu, supaya Injil berkembang. Ada banyak-banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Amin. Ini tugas tanggung jawab kita. Mari, Tuhan akan datang kembali, memerintah sebagai Raja. Dia akan datang mendirikan kerajaannya. Dan Dia mau kita tahu apa yang harus kita kerjakan selama kita menantikan kedatangan Sang Raja itu. Hal yang kedua, melalui perumpamaan ini saudara kita belajar bahwa Yesus itu telah mempercayakan kepada kita semua mina, 1 mina, yaitu Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus yang sama, saudara, untuk kita beritakan, untuk kita investasikan dalam kehidupan orang-orang dan mendatangkan keuntungan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Inilah kehendak Tuhan selama kita menantikan kedatangannya. Jelas bahwa perumpamaan ini menunjukkan setiap hamba diberi 1 mina, diberi pemberian yang sama. Pemberiannya tidak berbeda seperti perumpamaan talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 1 talenta. Tapi ini tidak, ini sama. Semuanya menerima 1 mina, saudara. Jadi keberhasilan hamba ini, saudara, tidak ditentukan oleh karena perbedaan jumlah mina, tidak. Tetapi ditentukan oleh perbedaan ketekunan, kesungguhan di dalam berbisnis atau berdagang dengan mina itu. Bapak Ibu, fakta bahwa masing-masing hamba menerima 1 mina ini menunjukkan bahwa perumpamaan ini tidak ditujukan hanya kepada para rasul, tetapi ditujukan kepada semua pengikut Tuhan, semua orang banyak. Saya mau menegaskan bahwa mina ini tidak hanya untuk para pemimpin rohani, tidak untuk para pendeta, para pengerja, para pelayan. Tetapi mina, Injil itu dipercayakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Semua kita yang percaya kepada Yesus diberi karunia Injil, diberi karunia kebenaran akan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Allah mau supaya kita berdagang dengan Injil ini, saudara. Berbisnis dengan Injil ini. Kita menginvestasikan Injil ini saat Tuhan belum datang. Supaya ketika Tuhan datang, kita telah menggandakan Injil ini. Setiap kita menerima Injil. Amin, Bapak Ibu. Dan Injil ini harus kita investasikan ke dalam orang-orang yang kita temui.
Biarlah mina yang satu itu menjadi banyak karena kita berdagang dengan mina itu. Karena kita berbisnis dengan mina itu. Sehingga mina itu menjadi banyak dalam artian mina itu diterima oleh orang-orang lain yang berhubungan dengan kita. Ini adalah panggilan Tuhan atas kita saat kita menantikan kedatangannya. Alkitab memastikan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus telah diberi mina itu. Kita telah diberi Injil keselamatan itu. Kita telah diberi pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan Allah mau supaya melalui pengenalan itu, kita akan menyebarkan pengenalan itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Jadi Allah mau selama kita menantikan kedatangan Tuhan, kita menginvestasikan Injil yang ada pada kita itu kepada semua orang yang kita jumpai. Amin Bapak Ibu. Kita adalah pedagang-pedagang mina. Kita adalah investor mina, saudara. Kita memiliki mina, kita memiliki kebenaran akan Tuhan, kita memiliki kebenaran Injil Yesus Kristus dan kita harus menginvestasikan itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Kita harus membagikan itu kepada orang-orang yang kita jumpai sehingga mina yang ada pada kita berkembang menjadi banyak dalam kehidupan orang-orang yang kita jumpai, yang menerima mina itu dari kita. Saya mau menegaskan bahwa kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka Bapak Ibu Saudara memiliki Injil itu. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikir tidak mempunyai Injil itu, ya tidak punya kebenaran itu, maka sesungguhnya Bapak Ibu bukan seorang Kristen, sekalipun mungkin kita mengaku Kristen. Kebenarannya seperti ini. Seorang Kristen itu telah mendengar Injil Yesus Kristus, ya. Dia tidak hanya mendengar, tetapi dia percaya kepada Injil itu, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia menerima Yesus secara pribadi. Dia mengatakan, Tuhan, Engkaulah Juru Selamatku, Tuhan, Engkaulah penyelamatku, Engkau telah mati untuk aku sehingga aku beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah pengalaman pribadi. Yesus menjadi miliknya secara pribadi. Injil itu menjadi miliknya secara pribadi. Dia tidak hanya mendengar kebenaran secara umum dan sesudah itu selesai. Tidak, dia mendengar kebenaran Injil dan dia menerima Yesus menjadi Tuhannya secara pribadi, Rajanya secara pribadi, menerima karyanya, menerima keselamatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Injil itu telah menjadi miliknya. Saudara, ada banyak orang yang mendengar kebenaran tentang Injil secara umum tetapi tidak menerima Yesus secara pribadi. Dan orang-orang yang seperti itu tidak diselamatkan sekalipun dia mengaku Kristen, sekalipun dia rajin ke gereja. Hanya orang-orang yang mengakui dosanya dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang mengatakan, Tuhan, Engkau telah mati bagiku, Engkau telah dikuburkan dan bangkit bagiku, Engkau telah mengaruniakan hidup yang kekal bagiku. Itu adalah orang-orang yang diselamatkan dan dia memiliki mina dalam dirinya. Dia diberi mina di dalam dirinya. Saat kita nanti berhadapan dengan Tuhan dan ditanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk dalam kerajaanku? Maka kita akan menjawab, sebab aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Amin. Bukan kita mengatakan, karena aku sudah begini, aku sudah begitu, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan ini, memberikan itu. Tidak. Kita mengatakan, sebab aku telah menerima Yesus, anakmu yang tunggal itu secara pribadi. Sebab aku percaya bahwa dia telah disalibkan untuk aku, bahwa dia telah dibangkitkan dan memberikan kehidupan yang kekal kepadaku. Oleh karena dasar itulah saudara, kita diterima Allah di dalam kemuliaan. Amin.
Nah, Injil itulah yang harus kita bagikan, saudara. Yang harus kita investasikan selama kita menantikan kedatangan Tuhan. Supaya Injil yang kita terima itu menjadi berlipat ganda dan mendatangkan keuntungan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Tuhan tidak mempercayakan keselamatan hanya untuk kita nikmati sendiri. Allah mau keselamatan yang kita terima, kita bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Amin. Allah tidak mau memberikan Injil hanya untuk kita simpan sendiri, tetapi Allah memberikan Injil keselamatan untuk kita bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Sehingga ketika dia datang, Tuhan menemukan ada banyak orang percaya dan ada di dalam keselamatan bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya. Dan pada saat kepergiannya, dia telah meninggalkan mina kepada hamba-hambanya. 1 mina. Supaya hamba-hambanya berdagang dengan mina itu. Dan mendatangkan keuntungan. Demikianlah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah dikaruniakan Injil keselamatan itu. Dan selama kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, Tuhan mau supaya kita berdagang dengan Injil itu, berbisnis dengan Injil itu, supaya kita menginvestasikan Injil itu, supaya kita membagikan Injil itu, sehingga Injil yang ada pada kita juga ada kepada kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan kita. Amin. Yang ketiga, saudara, bahwa saat kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita ini membagikan Injil itu di lingkungan yang membenci kita. Di lingkungan yang menolak Yesus. Di lingkungan yang tidak bersahabat. Ya, perhatikan saudara bahwa ada orang-orang sebangsa dari bangsawan ini yang menolak dia menjadi raja, yang tidak senang kepada orang ini menjadi raja. Dikatakan bahwa kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan seperti tadi saya katakan saudara, itu menunjukkan kepada kita orang-orang Yahudi yang menolak Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-15, mereka mengatakan kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Mereka menolak Yesus sebagai raja mereka. Tetapi orang-orang yang membenci Tuhan ini tidak hanya menunjuk kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi juga menunjuk kepada semua orang, saudara, yang tidak mau tunduk kepada otoritas Yesus, yang tidak mau tunduk kepada ketuhanan Yesus. Nah, di dunia yang seperti inilah saudara, di dunia yang membenci Yesus, di dunia yang menolak Yesus, kita harus berdagang dengan Injil Yesus Kristus. Kita harus berbisnis dengan Injil Yesus Kristus. Kita harus membagikan Injil Yesus Kristus. Ini bukan sesuatu yang mudah. Memberitakan Injil di dunia yang membenci Yesus Kristus. Apa artinya bagi kita, saudara, bahwa membagikan mina itu, mina Tuhan itu, mina Raja itu, membagikan Injil Yesus Kristus itu selalu disertai dengan resiko yang sangat besar. Amin, saudara. Lihat kata Tuhan Yesus, dunia tidak mengenal aku, sehingga dunia tidak mengenal murid-muridku. Dunia membenci aku dan dunia membenci murid-muridku. Makanya saudara, kita membaca di Alkitab bahwa pelayanan pemberitaan Injil itu selalu disertai dengan berbagai-bagai macam aniaya. Dan para pemberita Injil itu seringkali menderita sebab dia membagikan Injil di lingkungan yang membenci Injil, kan seperti itu. Wah, sekarang ini kalau orang-orang yang pelesiran ke Israel nggak bisa semudah itu memberitakan Injil secara pribadi. Kalau ketangkap kamera ada yang melaporkan, masuk penjara.
Saya belum melihat dengan komplit kira-kira berapa tahun penjara. Tapi itu sudah mulai didengungkan, saudara. Nah, kita juga seringkali bertemu dengan orang-orang yang membenci Injil. Nah, kita harus memberitakan kepada mereka, itu selalu akan ada resiko, saudara. Selalu akan ada resiko. Tetapi saya mau mengatakan bahwa resiko terbesar bukan saat kita memberitakan Injil. Resiko terbesar saat kita tidak memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu. Saudara, kita harus memberitakan Injil di dunia yang menolak Yesus, di dunia yang membenci Yesus. Ada resiko yang besar, ada bahaya yang besar. Tetapi itu bukan bahaya yang besar. Bahaya yang besar kalau kita sama sekali nggak mau membagikan Injil seperti hamba yang jahat itu. Itu yang paling mengerikan, saudara. Seringkali kita takut, waduh kalau aku nanti menyaksikan Yesus, aku akan dibenci, aku akan ditolak, aku akan dianiaya. Lebih baik dibenci, lebih baik ditolak, lebih baik dianiaya karena memberitakan Injil daripada kita nanti ditolak oleh Tuhan karena kita tidak memberitakan Injil itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Inilah yang harus kita perhatikan. Kita harus memberitakan firman di tengah-tengah dunia yang membenci kita, yang menolak kita. Ada resiko yang besar, tapi lebih besar resikonya kalau kita tidak memberitakan firman, tidak memberitakan Injil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya sebelum aktif di TikTok, di Instagram, saya masih punya banyak teman, saudara ya. Saya punya teman-teman alumni itu banyak, kami akrab. Tapi setelah saya men-share, memposting cuplikan-cuplikan khotbah, udah mulai sepi pertemanan. Di grup biasanya bisa ngobrol enak sama saya mau ngomong apa aja nggak dijawab juga. Tapi lebih baik kita menerima resiko di dunia ini daripada kita menerima resiko di kekekalan nanti. Amin. Amin. Saudara, jangan takut menginvestasikan Injil dalam kehidupan orang-orang yang kita jumpai. Jangan takut membagikan Injil sekalipun harus menderita. Sebab itu lebih baik kita alami penderitaan di sekarang ini daripada nanti kita seperti hamba yang jahat ini, yang dihakimi menurut perkataannya sendiri, yang dilucuti dari apa yang dia punya. Lebih baik kita mengambil resiko di dunia ini daripada kita menghadapi resiko nanti. Amin. Nah, saudara, melalui pelajaran ini juga, saudara, kita juga melihat bahwa sebenarnya kekuatan Injil itu ada pada Injil itu sendiri, saudara. Kekuatan Injil itu tidak ada pada pribadi pembawa Injil itu. Kadang ada orang yang berkata seperti ini, aduh saya tidak cakap berbicara ya. Saya juga bukan orang yang cakap berbicara, saudara. Saya juga bukan orang orator ya. Saya juga bukan pengkhotbah yang karismatik gitu ya. Yang membuat orang kalau dengarkan khotbah saya menjadi bagaimana ya, punya perasaan yang wow gitu. Saya tidak punya kecakapan dalam hal itu. Dulu saya stres memikirkan itu, tetapi setelah saya mengerti kebenaran firman, saya tidak stres, saudara. Sebab ternyata keberhasilan pemberitaan firman bukan tergantung pada pemberita, tetapi tergantung pada Injil itu sendiri. Amin. Jadi jangan ngomong, saya nggak pandai ngomong, Om Doni. Saya nggak pandai ngajar, saudara. Kita nggak pandai ngomong, tapi kita bisa ngomong dan kita bisa membagikan Injil. Maka kalau Injil itu berkembang bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kalau Injil itu berkembang karena Injil itu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin.
Ini yang harus kita perhatikan. Makanya saudara, yang penting itu bukan pembicaranya, yang penting itu bukan siapa yang membawa Injil itu, kecakapannya, keterampilannya. Yang penting berita Injil itu harus yang benar yang diberitakan. Amin. Mungkin ada orang yang cakap berbicara, yang pandai berbicara, tetapi yang diberitakan Injil palsu. Wah, bahaya saudara. Lebih baik kita mendengar dari orang yang mungkin bukan orator hebat, tetapi yang disampaikan itu benar. Amin. Pembawa berita kan kita suka mendengar pembawa berita yang enak ngomongnya, yang luas, yang bahasanya bagus, tapi kalau beritanya bohong, nggak ada gunanya. Mungkin pembawa beritanya itu biasa saja, sederhana, tapi kalau berita yang dibawa benar, itu membawa berkat bagi yang mendengarnya. Jadi saudara, mina ini bertambah banyak bukan karena kehebatan hamba-hamba itu. Mina ini bertambah banyak karena mina itu yang memiliki kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Coba perhatikan saudara, kata hamba yang baik itu saudara. Ya, ketika dia dipuji, maka apa kata dia? Mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Perhatikan, mina Tuhan yang satu itu menghasilkan 10 mina. Jadi bukan kami telah menjadikan mina yang satu itu menjadi 10. Kami membuat mina yang satu itu menjadi 10. Tidak, tetapi mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 5 mina. Bapak Ibu, kekuatan ada dalam mina itu. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau ada orang yang bertobat karena pemberitaan saya, itu bukan karena saya, sebab yang menobatkan manusia itu adalah Allah sendiri. Amin. Kalau orang percaya karena pemberitaan saya, itu bukan karena saya hebat menyampaikan berita itu, tetapi karena firman itu yang mengaruniakan iman kepada orang itu. Semua kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Dan ketika dia mendengarkan Injil yang saya sampaikan, maka Tuhan membuka hatinya, memberikan kehidupan sehingga dia bisa menerima kebenaran yang saya sampaikan. Tetapi sekali lagi dia diselamatkan bukan karena hebatnya saya memberitakan kebenaran, tetapi karena kebenaran itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi mari saudara, fokus kepada minanya. Jangan melihat, aduh aku bukan investor yang hebat, aku tidak bisa membagikan, tidak bisa ngomong, seorang lain aja. Tidak, setiap kita yang punya mina harus menggandakan mina itu dengan cara apa? Membagikan mina itu, sehingga mina itu dapat berkembang di hati orang yang kita membagikan mina itu. Amin Bapak Ibu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu memandang diri Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang sedang berdagang dengan mina itu? Apakah Bapak Ibu sedang melihat diri sebagai orang yang berbisnis dengan mina itu? Apakah Bapak Ibu sedang memandang diri sebagai seorang yang harus menginvestasikan mina itu? Dia telah mempercayakan Injil kepada kita. Dan Tuhan mengatakan berdaganglah dengan Injil itu. Berbisnislah dengan Injil itu. Pertanyaannya, apakah kita memandang diri sebagai pebisnis, sebagai pedagang, sebagai investor, sebagai orang yang harus membagikan Injil itu, atau tidak? Kalau kita tidak memandang diri sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai investor, sebagai orang yang harus menginvestasikan Injil itu, maka kita tidak akan memikirkan dan melakukan usaha untuk membagikan Injil itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memandang bahwa diri kita adalah dalam tanda kutip pedagang-pedagang Injil. Amin. Amin.
Maaf kalau istilah saya ini mungkin kurang tepat, tapi itu yang saya baca dari Alkitab. Kita ini adalah pebisnis Injil. Kita ini investor Injil. Telah diberikan Injil kepada kita, Tuhan mau kita mengembangkan Injil itu, sehingga Injil itu tidak hanya ada pada kita, tetapi pada orang-orang yang kita jumpai. Sebab kita menginvestasikan Injil itu kepada mereka. Kenapa banyak orang percaya tidak memberitakan Injil? Karena dia tidak memandang dirinya sebagai pemberita Injil. Kalau Bapak Ibu ketemu orang, saya ini pemberita Injil, Bapak Ibu pasti akan ngomong Injil. Memberitakan Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu mengatakan, aku ini saksi-saksi Yesus, maka saya akan menyaksikan Yesus. Seperti saya memandang diri saya sebagai pemberita firman, makanya saya kalau berkhotbah, saya mengekspos Alkitab saja, saya nggak memberitakan yang lain. Saya tidak banyak kesaksian, karena saya adalah seorang pemberita firman. Saya melakukannya karena Injil, dan untuk Injil, bukan untuk yang lain. Kadang orang menasihati saya, khotbah yang enak-enak gitu loh, yang ringan, yang santai. Ya kalau memang pas teksnya enak ringan, saya memberitakan enak ringan. Tapi kalau teksnya berat seperti ini, ya saya memberitakan yang berat. Amin Bapak Ibu. Karena saya pedagang firman. Tapi pedagang bukan dalam artian saya cari untung dari firman loh ya, tidak. Tapi tugas kita adalah pemberita, penyaji, investor. Nah kalau Bapak Ibu tidak memandang diri sebagai pemberita Injil, Bapak Ibu tidak akan memikirkan bagaimana cara memberitakan Injil dan tidak akan berusaha untuk memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu, saudara, tim penginjilan selalu mengeluh, kenapa ya kalau ada pelatihan-pelatihan penginjilan kok nggak ada yang datang, kok sedikit sekali yang datang, kok yang datang orang-orang itu saja. Karena hanya orang-orang itu yang memandang dirinya sebagai pemberita-pemberita Injil. Kalau kita pemberita Injil dan memandang diri sebagai pemberita Injil, ketemu siapapun juga kita akan memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya ini ditelepon beberapa kali dari luar, saudara. Om Doni, saya mau jumpa sama Om Doni, bisa? Iya bisa. Pikir saya mau apalah gitu, bimbingan. Nggak taunya nawarin sesuatu. Om, investasi emas. Oh, saya bisa diinvestasikan kan? Oh bisa. Ini Mas Doni nih, 100 kilo. Mundur sudah. Dari jauh-jauh ini, Pak Pendeta, kapan kita jumpa ya? Ya, investasi dolar. Duh, saya punya dolar tapi yang kriuk-kriuk itu. Jajan dolar. Bisa investasi itu. Saudara, kalau orang menyadari siapa dirinya, ketemu siapapun juga ya itu pekerjaannya. Kalau kita memandang diri sebagai pemberita Injil. Friend, aku mau ketemu, boleh bro? Boleh. Aku mau memberitakan tentang kabar sukacita. Ada pribadi yang mengasihi kamu, dialah Yesus. Amin. Amin. Jika kita tidak memandang diri kita sebagai pemberita Injil, sebagai investor mina, sebagai pedagang mina, sebagai pebisnis mina, kita tidak akan memikirkan bagaimana kita akan memperbanyak mina, melipat gandakan mina. Kita tidak akan berusaha untuk menggandakan mina yang ada pada kita. Maka sebaiknya mari kita berpikir, kita memandang diri kita sebagai pedagang mina. Amin. Pebisnis mina. Kita adalah investor mina. Kita adalah pemberita firman yang harus melipat gandakan firman itu, menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Nah, yang keempat, saudara, ini yang berat.
Saat Tuhan datang kembali, saudara, kita semua akan menghadap Dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Apakah kita telah berdagang dan menghasilkan keuntungan bagi Tuhan kita itu? Apakah kita telah berbisnis dan menghasilkan keuntungan bagi raja kita itu? Dia memang menunda kedatangannya, tetapi tidak berarti bahwa dia tidak akan datang. Satu waktu dia pasti akan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban dari kita. Saat dia datang kembali, dia akan menyatakan kuasanya. Dia memerintah dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja. Dan tidak ada seorang pun yang tidak akan berhadapan dengan dia untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 kelompok orang tadi saya katakan. Hamba yang baik, hamba yang jahat, dan para seteru Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat yang pertama, hamba yang baik, saudara. Hamba yang baik yang telah berdagang dan menghasilkan keuntungan, yang melipat gandakan mina itu, saudara, diberi upah sesuai dengan kesetiaannya. Yang percaya katakan amin. Ada upah bagi hamba-hamba yang baik, saudara. Dari 10 hamba yang dicatat dalam perumpamaan ini, hanya 3 yang disebutkan. Dan ketiga hamba ini dibagi lagi menjadi 2 kategori. 2 orang hamba yang baik dan 1 orang hamba yang jahat. Hamba yang baik ini menghasilkan mina. 10 mina dan 5 mina. Tetapi hamba yang jahat menyimpan minanya di dalam 1 tangan dan mengembalikan persis 1 kepada Tuhan ketika Tuhan itu datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat 2 orang yang berdagang dengan mina itu. Sehingga mereka melipat gandakan mina itu. Yang pertama mendapat 10 mina. Yang kedua mendapatkan 5 mina. Tetapi kita tidak harus mengartikan 10 mina, 5 mina ini secara harafiah, saudara, bahwa kita menghasilkan 10 jiwa untuk Tuhan. Tidak, kita menghasilkan 5 jiwa untuk Tuhan. Saya memenangkan 30 jiwa untuk Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan telah mempercayakan Injil kepada kita, dan Injil itu berlipat kali ganda, dan Injil itu telah didengar oleh banyak orang, dan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita telah dipercayakan kabar keselamatan, dan kita telah memberitakan kabar itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan dengan demikian kabar keselamatan itu tidak hanya ada pada kita, tetapi pada diri orang-orang yang mendengarkan kabar sukacita yang kita sampaikan kepada mereka. Amin. Ini luar biasa, saudara. Nah, kepada orang yang menghasilkan 10 mina, Tuhan itu berkata seperti ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kekuasaan atas 10 kota ini juga tidak harus ditafsirkan secara harfiah ya, bahwa orang ini nanti di surga akan memimpin 10 kota seperti itu. Saya pikir tidak seperti itu, tetapi mungkin juga bisa seperti itu. Tetapi saya lebih melihat bahwa seorang yang bertanggung jawab dengan mina yang dipercayakan kepadanya, itu diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan. Amin. Bahwa hamba itu telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dan dia dipercayakan hal yang lebih besar. Tetapi kepada orang yang menghasilkan 5 mina, tidak dipuji orang ini. Hanya langsung Tuhan mengatakan, engkau akan berkuasa atas 5 kota. Tidak berarti bahwa tidak adanya pujian ini, bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada orang itu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa orang ini diberikan upah secara proporsional ya. Yang 10 dapat 10, yang 5 dapat 5. Kemungkinan besar
dia memiliki karakteristik yang sama dengan hamba yang menghasilkan 10, hanya hasilnya tidak 10, mungkin karena keadaan atau faktor-faktor lain di luar dirinya. Sama-sama baiknya, sama-sama melakukan yang terbaik, hasilnya berbeda bukan karena usahanya, bukan kebaikannya yang berbeda, tetapi karena lingkungan di luar orang itu yang membuat bahwa minanya hanya menghasilkan 5, tetapi yang lain menghasilkan 10. Tapi Tuhan memuji kedua hamba ini, sekalipun kepada yang 5 Tuhan tidak mengatakan pujian dalam perumpamaan itu. Nah, dari sini juga saudara kita bisa belajar tentang doktrin upah, saudara. Bapak Ibu percaya ada upah besar di surga? Amin. Kita harus percaya. Keselamatan itu free, keselamatan itu gratis, saudara. Tetapi upah itu diterima sesuai dengan kesetiaan kita, sesuai dengan pengabdian kita, sesuai dengan pelayanan kita. Saya membaca beberapa tafsiran, di antaranya Matthew Henry, saudara, dia mengatakan bahwa di surga nanti itu ada derajat kemuliaan yang berbeda. Tiap-tiap orang itu mempunyai kemuliaan yang berbeda-beda. Kalau bicara bejana, bejananya itu sama-sama penuh, tetapi ukurannya yang berbeda. Seperti itu, saudara. Ya, semua kita yang berdagang dengan mina itu, ketika di surga kita akan menerima upah sesuai dengan pelayanan kita, sesuai dengan pengabdian kita. Kita sama-sama penuh di surga, tetapi punya kemuliaan yang berbeda-beda. Saya yakin kita ingin memiliki kemuliaan yang besar dalam kerajaan surga. Amin. Saya yakin kita tidak hanya sekedar ingin masuk surga, tetapi kita ingin menerima upah yang besar dari Tuhan. Makanya mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengabdi dengan sungguh-sungguh. Mari kita menggunakan mina yang dipercayakan kepada kita supaya mendatangkan keuntungan bagi Tuhan, saudara. Nah, kita melihat dua sisi yang berbeda juga. Di satu sisi bahwa upah itu, saudara, sebanding dengan pengabdian. Yang menghasilkan 10 mina itu diberikan 10 kota. Yang menghasilkan 5 mina diberikan 5 kota. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa upah itu jauh lebih besar dari mina yang dihasilkan. Bayangkan, saudara, 1 mina hanya setara dengan 4 bulan gaji. Tetapi upahnya itu 1 kota, saudara. Saya pikir itu tidak dapat dibandingkan, ya. Menghasilkan 10 mina, ya itu hanya berapa ya? Kalau tadi 120 dinar ya cuma 1.200 dinar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan 10 kota tentunya seperti itu, ya. Tetapi inilah Tuhan, saudara. Bahwa upah yang Tuhan berikan itu sepenuhnya kasih karunia. Amin. Bahwa kita akan menerima jauh lebih besar dari apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Ini berkat yang sangat besar. Mari, saudara, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sekecil apapun, kepada siapa kita memberitakan firman, kepada siapa kita memberitakan Injil, kita akan menerima upah yang sangat besar di dalam kerajaan surga. Makanya setia saja memberitakan. Jangan tidak memberitakan Injil. Dan kita juga melihat di sini bahwa pelayanan hamba-hamba ini untuk memperdagangkan mina itu atau berdagang dengan mina itu menjadi batu ujian untuk pelayanannya di dalam kerajaan surga. Hamba yang berhasil di bumi ini, dia akan menjadi pemimpin di dalam kerajaannya. Seorang hamba yang menghasilkan 10 mina menjadi pemimpin dari 10 kota. Itu sebabnya, saudara, mari pandang bahwa pelayanan yang dipercayakan Tuhan sekarang ini sebagai batu ujian.
supaya kita nanti di surga menerima kemuliaan yang jauh lebih besar. Amin. Dan mari kita memandang bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan sekarang ini, saudara, akan diganjar dengan upah yang sangat besar di kekekalan. Jujur saja, ketika kita melayani, saudara, tampaknya orang tidak menghargai, tampaknya orang tidak memperhatikan, bahkan mungkin orang membenci, orang mengkritik, orang mengejek, orang mengolok, orang menghina. Tetapi jangan sakit hati karena hal itu, sebab kalau kita sakit hati karena hal itu artinya kita fokus pelayanan untuk mencari hormat dari manusia. Perlakuan seburuk apapun yang kita terima dalam melayani Tuhan, ketahuilah bahwa di surga kita akan diberi upah yang sangat besar. Saudara, kita melakukannya bukan untuk manusia kok. Kita melakukannya untuk Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, ya, aku tidak mencari kesukaan manusia, tetapi aku mencari kesukaan Tuhan. Aku melakukannya untuk Tuhan. Sehingga sekalipun orang tidak menghargai, orang tidak memperhatikan, orang tidak mengupahi, that's okay. Karena nanti akan ada upah yang besar dalam kerajaan surga. Ini yang harusnya kita lakukan, saudara. Mungkin pelayanan saudara kecil, dianggap remeh, tidak diperhitungkan, tidak diperhatikan. Saudara, jangan kecewa, jangan putus asa, sebab ada upah besar di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, hamba yang jahat, saudara, itu akan dilucuti dari semua yang dia miliki. Ya, saudara, hamba yang jahat ini memberikan alasan, aku takut pada Tuhan sebab Tuhan adalah orang yang keras, yang mengambil di tempat yang Tuhan tidak pernah menaruh, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak pernah menabur. Aku membungkus mina itu di dalam sapu tangan, dan ini aku kembalikan satu mina yang Tuhan percayakan kepadaku. Dan apa yang terjadi, saudara? Sang Tuhan ini menghukum hamba yang jahat ini sesuai dengan perkataannya. Ambillah mina daripadanya dan berikan kepada orang yang memiliki 10 mina itu. Lalu orang protes, Tuhan, dia sudah memiliki 10 mina. Lalu apa kata Tuhan? Pada orang yang memiliki akan ditambah, tetapi orang yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Bahkan apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang ini dilucuti oleh Tuhan, saudara. Saya berpikir, apakah hamba yang jahat ini mewakili orang-orang Kristen tulen yang di surga nggak ada pahalanya ya. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa pahala, tanpa upah. Saya berpikir seperti itu. Apakah ini seperti yang Paulus katakan, seperti orang-orang yang membangun dari jerami, membangun dari kayu, dan ketika diuji pekerjaannya maka dia akan selamat tetapi seperti keluar dari dalam api. Apakah seperti itu? Atau dia adalah orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan tetapi dengan perbuatannya dia menyangkali Tuhan. Bapak Ibu, saya berpikir seperti ini. Kalau seorang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak mungkin dia tidak melakukan kehendak Yesus. Amin. Amin. Tidak mungkin kita mengaku sebagai hamba Yesus tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Artinya apa? Tidak bisa kita menjadi seorang Kristen tetapi tidak taat, saudara. Tidak dengar-dengaran, tidak melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan mengaku mengikut Tuhan tetapi hidup untuk diri sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dari sini, saudara, saya melihat bahwa hamba yang jahat ini adalah mewakili orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi melalui hidupnya dia menyangkal imannya kepada Yesus. Amin. Amin. Coba kita lihat di dalam Titus 1 ayat yang ke-16. Titus 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, ya, mereka mengaku Kristen, kan begitu kan?
Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu, mengaku mengenal Allah, mengaku percaya Yesus, mengaku Kristen, tetapi mereka keji, mereka jahat, mereka tidak sanggup melakukan yang baik. Dan saya pikir bahwa hamba yang jahat ini adalah seperti orang-orang ini. Orang-orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi dalam saat yang bersamaan dia tidak melayani Yesus, tidak sanggup berbuat baik, dia jahat, dia tidak tunduk pada otoritas Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ini mewakili orang-orang Kristen yang acuh tak acuh pada pekerjaan Tuhan. Saya ikut Tuhan untuk sukses, untuk senang, untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini. Saya tidak mau cawe-cawe pelayanan bagian orang lain. Pokoknya aku datang, pulang, selesai. Tidak mau berhubungan dengan orang-orang percaya lain, tidak mau berhubungan dengan orang-orang lain untuk menginvestasikan mina itu, tidak mau melayani pekerjaan Tuhan, tidak mau mengambil dalam pelayanan untuk memberitakan firman. Maka orang-orang seperti ini seperti hamba yang jahat yang akan dilucuti oleh Tuhan. Karena dia sekalipun mengaku percaya tetapi sesungguhnya tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang keras, Tuhan yang jahat, padahal Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, yang sangat berbelas kasihan, yang memberikan 10 kota kepada orang yang menghasilkan 10 mina. Amin. Yang memberikan 5 kota kepada orang yang menghasilkan 5 mina. Yang berikutnya saudara, orang-orang yang menjadi seteru, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang sama sekali menolak ketuhanan Yesus, mereka akan dieksekusi, saudara. Lihat ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini berbicara mengenai pemisahan kekal dengan sang raja di atas segala raja itu. Ini berbicara mengenai penghukuman kekal di dalam tempat gelap yang ada ratap dan kertak gigi itu. Ini berbicara penghukuman kekal di dalam neraka, saudara. Lihat, intinya adalah bahwa seteru ini, pemberontak ini tidak mau tunduk pada ketuhanan Yesus. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang percaya dan yang tunduk pada ketuhanan Yesus. Yang mengembangkan Injil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dibagikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Jangan seperti hamba yang jahat, mengaku percaya, tetapi tidak tunduk pada kehendak Tuhan, tidak melakukan pekerjaannya, tidak mendatangkan keuntungan bagi Tuhan, tidak mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau seringkali kita mendengar ikut Tuhan itu untung, ikut Tuhan itu untung, amin saudara. Tetapi kita tidak hanya menerima keuntungan dari Tuhan, kita juga harus memberi keuntungan kepada Tuhan. Amin. Apa itu saudara? Injil yang diberitakan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebab Tuhan tidak menghendaki ada satu orang pun yang binasa. Terlebih, jangan seperti seteru-seteru dari Tuhan ini saudara. Orang-orang yang secara terus-menerus menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai Raja, menolak otoritas Yesus, menolak firman Yesus. Orang-orang seperti itu akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Mari pandang diri kita sebagai pedagangnya Tuhan. Amin. Kita adalah bisnismennya Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah pemberita-pemberita Injil. Hanya dengan itu saudara, kita akan memikirkan bagaimana mengembangkan mina yang ada pada kita. Dengan cara itu kita akan melakukan usaha bagaimana kita mengembangkan mina yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kiranya di akhir zaman
Tuhan akan memberikan kepada kita 5 kota atau 10 kota untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Sama-sama kita